Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Jika teman-teman sering mengalami sakit perut, perut begah, atau buang air besar berkali-kali setelah mengkonsumsi produk susu, ini mungkin tanda bahwa teman-teman sensitif terhadap laktosa. Intoleransi laktosa merupakan kondisi yang cukup umum, tetapi sebenarnya apa yang menjadi penyebab gangguan pencernaan ini? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Intoleransi laktosa adalah gangguan pencernaan akibat ketidakmampuan tubuh untuk mencerna laktosa. Laktosa merupakan gula alami yang terkandung dalam susu serta produk-produknya. Tubuh manusia mencerna laktosa dengan bantuan enzim laktase. Enzim ini mengubah laktosa menjadi gula sederhana atau glukosa yang dapat diserap oleh darah. Darah lalu mengedarkan glukosa ke seluruh tubuh untuk diubah menjadi energi. Tubuh orang yang mengalami intoleransi laktosa tidak memiliki enzim laktase yang cukup untuk bisa sepenuhnya mencerna gula alami ini. Saat kekurangan enzim laktase, laktosa dalam makanan akan langsung bergerak ke usus besar tanpa dicerna terlebih dahulu. Bakteri alami dalam usus besarlah yang nanti akan menguraikan laktosa. Namun, penguraian ini menghasilkan gas buangan dan menimbulkan sejumlah gejala gangguan pencernaan. Tingkat keparahannya bisa bervariasi, tergantung banyaknya laktosa yang teman-teman konsumsi dan kemampuan tubuh dalam menghasilkan laktase. Secara umum, intoleransi laktosa disebabkan oleh kurangnya produksi enzim laktase sehingga tubuh tidak bisa mencerna laktosa. Namun, jika digali lebih jauh, berikut sejumlah faktor yang menyebabkan kurangnya produksi enzim laktase. Yang pertama yaitu produksi enzim terhenti seiring usia. Terhentinya produksi laktase merupakan penyebab intoleransi laktosa primer, yaitu jenis yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Kondisi ini biasanya dialami oleh orang yang dahulunya pernah dan bisa mengkonsumsi produk susu tanpa masalah, tetapi kemudian tidak lagi. Intoleransi laktosa primer berawal saat tubuh berhenti memproduksi enzim laktase pada usia 5 tahun. Hampir setiap bayi yang lahir akan menghasilkan cukup laktase untuk mencerna laktosa dalam air susu ibu atau ASI dan susu formula. Namun begitu teman-teman mulai jarang minum susu, produksi enzim laktase dari sel-sel usus halus juga ikut berkurang. Ketika teman-teman mulai mengkonsumsi susu lagi, tubuh teman-teman tidak memiliki cukup enzim laktase untuk mencerna laktosa. Yang kedua yaitu penyakit pencernaan. Penyebab intoleransi laktosa sekunder berasal dari penyakit pada seluruh pencernaan, efek samping operasi atau pembedahan, cedera pada perut, atau konsumsi obat tertentu. Penyakit muntaber akibat infeksi virus juga dapat memicu intoleransi laktosa selama 1 hingga 2 minggu. Ini lantaran infeksi dan kekurangan zat besi selama teman-teman muntaber dapat mengganggu kerja pencernaan dan penyerapan laktosa. Akibatnya kerja usus kecil akan terganggu dalam memproduksi enzim laktase. Kabar baiknya, jenis intoleransi ini hanya berlangsung sementara dan biasanya akan pulih begitu pemicunya dihentikan atau disembuhkan. Yang ketiga yaitu bawaan lahir. Pada beberapa kasus penyebab intoleransi laktosa berasal dari usus halus yang belum berkembang sempurna. Hal ini biasanya terjadi pada bayi yang lahir prematur. Namun kondisi intoleransi laktosa bawaan lahir umumnya berlangsung sementara. Yang keempat yaitu kelainan genetik. Faktor genetik rupanya turut berperan dalam intoleransi laktosa. Beberapa orang bisa saja memiliki atau mewarisi kelainan genetik yang mempengaruhi kemampuan tubuhnya dalam menghasilkan enzim laktase. Kelainan pada gen-gen tertentu membuat tubuh teman-teman tidak memproduksi laktase sama sekali atau hanya menghasilkannya dalam jumlah kecil. Siapapun dapat mengalami intoleransi laktosa. Akan tetapi, intoleransi laktosa lebih sering terjadi pada orang-orang yang memiliki penyebabnya, serta faktor resiko sebagai berikut. Yang pertama yaitu usia. Semakin tua, produksi enzim laktase menurun. Gejala intoleransi laktosa biasanya muncul pada akhir masa kanak-kanak atau dewasa awal. Yang kedua yaitu etnis atau ras. Ras atau etnis tertentu beresiko lebih tinggi untuk mengalami intoleransi laktosa. Faktor resiko ini tercatat lebih sering terjadi di Afrika, Amerika Latin, Amerika Indian, dan Asia termasuk Indonesia. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu perawatan kanker.
efek samping radiasi untuk kanker di bagian perut atau komplikasi akibat kemoterapi dapat menjadi penyebab intoleransi laktosa. Terapi kanker dapat mempengaruhi jumlah enzim laktase di usus kecil. Intoleransi laktosa timbul akibat ketidakmampuan tubuh mencerna laktosa. Jika teman-teman memiliki kondisi tertentu yang menjadi penyebab intoleransi laktosa, cara terbaik untuk mencegah timbulnya gejala yakni dengan membatasi asupan susu dan produknya. Oke, seperti itu saja pembahasan penyebab seseorang bisa mengalami intoleransi laktosa. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.